Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Setelah sekian lama nggak upload video ke YouTube, akhirnya saya upload lagi. Sekarang di Victoria sedang lockdown COVID untuk yang ketiga kalinya selama pandemi gitu. Jadi dulu pas awal pandemi kita sempat lockdown 2 kali, sekitar hampir 7 bulan total. Habis itu kasusnya udah 0 case sampai 4 bulanan. Terus Januari muncul lagi gara-gara Australia Open waktu itu, cuma nggak sampai lockdown. Setelah kasusnya 0 lagi, akhirnya kita mulai hidup normal gitu, dan sempat 0 case sampai lama, sampai akhirnya akhir bulan Mei kemarin kasus di Australia, di Victoria tepatnya, itu meledak lagi. Sehari bisa sampai 10-an kasus naik, dan akhirnya kita lockdown. Minggu kemarin diumumin buat lockdown, dan hari ini setelah hampir 1 minggu dapat pengumuman lagi kalau lockdownnya diperpanjang. Jadi ya bakal nggak bisa kemana-mana lagi. Kita cuma diizinin buat berpergian maksimal jarak 5 km, dan itu pun dengan 5 alasan. Termasuk diantaranya adalah buat study. Dan karena saya mahasiswa, saya punya alasan buat keluar, yaitu buat belajar ke kampus. Dari Monash University sendiri, selama lockdown itu kebijakannya mereka kelasnya online, terus semua gedung tutup kecuali perpustakaan sama ruang-ruang belajar khusus, dan mereka cuma buka sampai jam 5 untuk perpustakaan dan ruang-ruang khusus tadi gitu. Nah cuman biarpun sekarang udah jam 2, yang artinya saya cuma punya 3 jam kalau mau ngampus, saya tetap berangkat ke kampus buat ngerjain tesis saya. Karena kalau belajar di rumah, kalau buat saya pribadi, kalau belajar di rumah dan belajar di kamar, itu bawaannya ngantuk. Jadi daripada saya ngantuk dan ketiduran, mending ke kampus, biarpun cuma 3 jam. Jadi rencananya nanti saya bakal ngerjain tesis di ruang khusus anak postgraduate. Oke, sekarang kita udah ada di area kampus sih sebenarnya, walaupun ada perumahan juga. Cuma ini udah masuk area kampus, dan di seberang saya itu, nah yang ini Mannix College, dimana ini juga sebenarnya semacam akomodasi untuk mahasiswa Monash. Jadi dalamnya jelas ada ruang belajar, ada tempat fotokopi, lengkap lah. Cuman ya mahal. Dan di depan saya adalah Language Teaching Building, tempat kuliahnya anak Faculty of Education. Yang di depan ini bus loop, tepat di dalam Monash University, dimana di bus loop ini juga ada shuttle bus punyanya Monash yang menghubungkan antara kampus Monash Clayton dengan kampus yang lain. Karena Monash sendiri di Australia, di Victoria tepatnya, itu punya 3 lokasi kampus. Pusatnya yang ini di Clayton, terus ada di Peninsula, sama ada di Caulfield.
Oke, barusan pesan makan di kantin yang ada di kampus, namanya Papa Ritz, nggak di endorse yang jelas. Satu-satunya kantin halal yang ada di luar sih yang masih buka. Nah, menu yang saya beli buat makan siang ini ada nasi apa sih? Nasi Hainan sama chicken wing. Itu aja sih. Salt and pepper chicken wing. Menu yang ada di Papa Ritz itu biasanya andalannya, karena dia kan restoran Malaysia ya, itu nasi lemak, terus ada roti canai, terus ada apa ya, laksa, pokoknya masakan khas Malaysia Singapura gitulah. Selain ada beberapa Chinese food juga. Ya lumayan sih untuk ukuran masakan di Australia gitu, masih enak lah. Ada rendang juga, ada nasi rendang, cuman rendangnya ya nggak sama kayak rendang Indonesia, beda banget rasanya. Oke, sekarang saya ada di taman depan kantin, dan di belakang berisik banget karena lagi ada pembangunan kayaknya. Dan kalau kalian bisa lihat gedung yang ada di belakang sini, nah gedung yang ini, yang di ujung itu, nah itu gedung akomodasi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa mau ngekos di situ, itu akomodasi yang dari Monash. Nggak tahu harganya berapa, yang jelas lebih mahal dari kosan normalnya mahasiswa yang ngekos di sini. Katanya sih kalau nggak salah 1.200-an, 1.100 atau 1.200 per bulan. Ya kelebihannya mungkin lebih nyaman sih, karena kan kamar pribadi, terus ada, kalau nggak salah sih katanya ada dapurnya di dalam kamar selain kamar mandi gitu, jadi lebih private dibanding sama kamar-kamar yang biasanya kita sewa. Karena biasanya kalau kita nyewa kamar di sini itu jatuhnya share house, kita tinggal bareng satu rumah sama beberapa orang yang juga nyewa kamar di situ gitu. Biasanya either dia pemilik rumah atau dia juga sebenarnya nyewa rumah di situ gitu. Jadi jatuhnya ujung-ujungnya ya kayak patungan lah. Dan kalau share house kayak gitu biasanya per kamar tuh disewain 650 sampai 700 atau 750 ya, tergantung lokasi, tergantung kamarnya juga kayak gimana gitu. Kamar saya sendiri 650 harganya. Oke, saya mau makan dulu. Oke, sekarang kita OTW ke gedung tempat belajarnya anak postgraduate, yang sebenarnya gedungnya ada di depan. Dan lokasinya itu jadi satu sama gedung akomodasi mahasiswa yang tadi sempat saya bilang. Jadi lantai 2 sampai seterusnya nih, gedung ini itu adalah akomodasi mahasiswa, sementara lantai 1-nya itu ruang belajar mahasiswa postgraduate. Dan kelihatannya buka karena kelihatan ada beberapa mahasiswa yang belajar. Ini gedung. Sekarang jam 5:15 kurang lebih, udah masuk waktu maghrib dan udah mulai agak gelap. Nah di belakang ini, di samping ini religious building, tempat ibadah, dan itu tempat ibadah semua agama by the way. Jadi di gedung itu udah dibagi-bagi, ada musola buat
Muslim, terus ada sinagog buat Yahudi, ada chapel juga. Intinya tempat ibadah lah gitu. Ya, lanjutin yang tadi. Jadi udah masuk waktu maghrib, dan saya mutusin pulang. Sebenarnya gedungnya sendiri untuk ruang belajar khusus mahasiswa postgrad itu buka sampai jam 12 malam. Gelap ya semua. Buka sampai jam 12 malam. Cuman saya mutusin pulang karena ada urusan mendadak yang harus dilakuin di rumah. Jadi ya udahlah. Padahal tadi di situ juga ada teman dari Indonesia juga yang dia niatnya juga pulang malam. Jadi sebenarnya niat awalnya sih saya juga mau pulang malam gitu, biar ya sekalian, apalagi ada temannya kan, jadi ya sekalian aja ngerjain tugas sampai malam, pulang malam kayak gitu. Tapi ya karena ada urusan, ya udahlah kita pulang. Nah, ini adalah LTB, gedung anak-anak education yang ternyata masih boleh masuk ya. Padahal bilangnya mereka tutup selama pandemi, tapi ternyata itu ada beberapa mahasiswa juga yang belajar di situ. Berarti masih bisa diakses, mungkin pakai kartu. Jadi ya mungkin besok kalau mau belajar mungkin ke situ aja lah ya, cari suasana yang beda. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.